Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Novi Mulyani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 2 Banjarjo, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen. Dalam video kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran khusus koneksi antar materi kali ini yaitu CGB menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Melalui modul 2.3 ini, saya belajar tujuan, prinsip, kompetensi, alur, dan tahapan coaching untuk supervisi akademik. Tujuan utama dari coaching itu sendiri untuk mengembangkan kompetensi, baik kompetensi coach maupun kompetensi coachee. Prinsip yang harus dipegang oleh coach pada saat melakukan coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sedangkan kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antara lain kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dilaksanakan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching untuk supervisi akademik dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Saya merasa cemas tidak dapat memahami dan mempraktikkan materi coaching dalam modul 2.3 ini. Yang kedua, tertarik. Setelah belajar secara mandiri dan berdiskusi dengan rekan CGP, saya merasa tertarik dengan hal-hal yang berkaitan dengan materi coaching. Yang ketiga, gembira. Saya sangat senang praktek coaching saya dengan rekan CGP berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir, optimis. Setelah praktik coaching, saya dengan rekan CGP berjalan dengan baik. Saya merasa optimis dapat mempraktikannya dengan rekan guru di sekolah saya. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Saya mampu berkolaborasi dengan rekan CGP untuk melakukan praktik coaching. Saya juga mampu menerapkan prinsip coaching dan menerapkan alur tirta saat praktik. Selain berperan sebagai coach, saya juga berperan sebagai coachee dan observer atau pengamat saat praktik. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Selama belajar, saya perlu memperbaiki kehadiran penuh atau presence saya. Saya sering terpengaruh oleh suasana di sekitar saya, sehingga ketika sedang belajar di tempat yang ramai, saya menjadi kurang fokus. Ketika melakukan praktik coaching, bagian yang masih perlu saya perbaiki adalah kemampuan dalam membuat pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coachee dalam menyelesaikan masalah atau tantangan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Saya merasa kompetensi saya berkembang setelah mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya yang tadinya cemas tidak mampu melakukan praktek coaching, ternyata setelah belajar, saya bisa melakukannya meskipun masih ada bagian yang perlu diperbaiki. Pada saat melakukan praktek coaching, saya berusaha untuk mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi, berusaha untuk tidak memotong pembicaraan, berusaha untuk hadir secara penuh dan menjadi pendengar yang baik. Saya merasa dengan mempelajari dan melakukan praktek coaching, kematangan diri saya semakin baik. Yang kedua, analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah?
Prinsip coaching sangat mungkin diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah. Tentunya, supervisor atau biasanya kepala sekolah harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan coaching, sehingga supervisi tidak hanya berupa kegiatan rutin yang dilakukan untuk membuat nilai atau sekedar melaksanakan kewajiban. Akan tetapi, supervisi yang dilakukan dapat mengembangkan kompetensi baik bagi guru yang disupervisi maupun bagi kepala sekolah selaku supervisor. Supervisi sebaiknya dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Supervisi akademik yang selama ini dilakukan kebanyakan hanya sebatas ritual untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Hasil akhir supervisi hanya berupa nilai tanpa adanya pengembangan kompetensi maupun perbaikan-perbaikan yang signifikan terhadap kekurangan-kekurangan yang didapati pada saat supervisi. Namun, dengan teknik coaching, kegiatan supervisi yang diawali dengan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi diharapkan mampu mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi dan dapat mengembangkan kompetensi guru serta kepala sekolah itu sendiri sebagai supervisor. Selain diterapkan dalam kegiatan supervisi, prinsip coaching juga dapat diterapkan dalam pembelajaran siswa sehingga pembinaan terhadap siswa tidak terkesan menggurui dan menghakimi. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CKP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan yang dihadapi terkait coaching untuk supervisi akademik yaitu mengubah mindset tentang supervisi itu sendiri. Selama ini, supervisi dilakukan hanya untuk menuntaskan kewajiban tanpa dibarengi tanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi guru yang disupervisi. Selanjutnya, setelah mendapat pemahaman tentang coaching, belum tentu juga seorang supervisor mampu repot melakukan supervisi dengan prinsip coaching. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Solusi pertama yang dapat dilakukan untuk menjawab tantangan tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi atau penyebaran pemahaman tentang coaching kepada rekan guru, baik melalui forum rapat maupun secara tidak resmi saat berbincang-bincang santai dengan rekan sejawat. Solusi berikutnya adalah dengan melakukan praktek coaching, baik dalam rangka supervisi akademik maupun dalam mengatasi masalah. Selanjutnya, praktek coaching tersebut disebarkan baik secara langsung maupun dalam bentuk konten melalui media sosial. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu. Saya pernah disupervisi oleh pengawas dan kepala sekolah. Dalam kegiatan supervisi tersebut, supervisor masuk kelas dan mengamati pembelajaran yang saya lakukan tanpa didahului dengan kegiatan praobservasi. Setelah observasi, tidak ada kegiatan refleksi yang mendalam, hanya berisi komentar baik dan berakhir dengan pemberian nilai tanpa adanya pengembangan kompetensi. Penerapan di masa mendatang. Di masa yang akan datang, saya berharap supervisi dilakukan dengan menerapkan prinsip coaching sehingga kompetensi guru meningkat. Supervisi tidak hanya sebuah ritual untuk melaksanakan kewajiban, tetapi juga dilakukan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus mampu memetakan murid berdasarkan gaya belajarnya untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki murid. Demikian juga dalam coaching, seorang coach harus mampu menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coachee untuk mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapinya. Modul 2.2 Pembelajaran sosial dan emosional. Untuk melakukan coaching diperlukan presence atau kehadiran penuh. Teknik yang dapat dilakukan untuk bisa hadir secara penuh ini telah dipelajari dan dipraktikkan pada modul 2.2, diantaranya dengan teknik stop dan mindfulness. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP.
Terdapat minimal 4 kegiatan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah pada tahap pelaksanaan supervisi akademik, yaitu 1. Melaksanakan supervisi perangkat pembelajaran, 2. Melaksanakan supervisi pemantauan RPP, 3. Melaksanakan supervisi proses pembelajaran, yang keempat, melaksanakan supervisi penilaian hasil belajar. Tahap supervisi proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pra-pembelajaran, pembelajaran, dan pasca pembelajaran. Dikutip dari Fadluli Ahmad dalam Pelaksanaan Supervisi Akademik Kepala Sekolah 2020. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.